Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik ya. Saat relawan Ganjar Pranowo saling tuding dan rontok sebelum Pilpres 2024. Ya, pertarungan itu adalah Ganjaris, GP Mania, begitu kan? Kedua-duanya saling bertarung bagaimana ya mempertahankan posisi relawan, begitu kan? Tapi pada hakikatnya tahu sendiri bahwa Pak Ganjar tidak punya miskin narasi-narasi atau gagasan-gagasan kepada bangsa kita. Logikanya sangat luar biasa begitu. Saya kasihan sekali kepada Pak Ganjar. Suruh siapa begitu kan, blunder sendiri, tidak tahu Ganjaris, tidak tahu PSI, dan bahkan ya banyak sekali. Apa prestasi Pak Ganjar? Ya nol begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. 2 periode memimpin memimpin Jateng ya, yang didapat hanya tiktokan. Kan kira seperti itu logika kita begitu kan. Tetapi inilah demokrasi kita, ada beragam begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Saat relawan Ganjar Pranowo saling tuding dan rontok sebelum Pilpres 2024 ini, saat kapal akan karam ya, para penumpang akan mencari selamat, tak peduli bagaimana caranya. Ada cari pelampung, ada yang langsung terjun dan menjauhi kapal, dan biasanya ada kapal lain yang merapat untuk menampung para penumpang. Kita lihat aja beberapa hari ke depan. Relawan zaman now ada murni dan ada yang pamrih. Kebanyakan ya kalau sudah selesai ya sudah, atau ini kapal Titanic yang dicitrakan begitu mewah akhirnya rontok, terbelah dan tenggelam. Padahal ya kalau soal tersebut telah dirancang sedemikian rupa untuk mengarungi lautan dasar. Sayangnya hancur duluan sebelum menerpa badai yang sesungguhnya. Wow, kritikan yang luar biasa, menohok, dan bahkan kalau Pak Ganjar membaca ini ya jantungan begitu kan. Kontestasi belum dimulai, wah, walau sudah kesana kemari tabur sembako, ternyata partai-partai lain pun enggan meliriknya. Mending ya nyalonin capres medsos aja untuk memimpin TikTok, Twitter, IG, FB, dan YouTube. Keperbanyak konten, ini banyak sekali. Yang ambil capres alternatif saja, dan ada Densi, Ebon, Kunti, dan Kribo. Mereka tidak cerdas, bijaksana, tata krama, setiap pokoknya. Ya, seperti itulah komentar-komentar para para yang mengkritik Pak Ganjar hari ini begitu kan. Tetapi yang saya bacakan pro dan kontra ya. Baik juga yang harus kita dengarkan begitu. Selagi memiliki jabatan publik, nggak ngapain-ngapain, pelongak-pelongo ya, masih mau nyapres, getol sama kerjaan pencitraan doang, yang itu prestasinya betul begitu kan. Tapi itu langkah menurut saya langkah yang keliru menurut saya pribadi kepada Pak Ganjar begitu kan. 2 periode tidak ngapa-ngapain berarti ya. Ganjar itu prestasi apa sih? Betul lah logikanya Bu Megawati. Lah emang Ganjar prestasinya kurang selama 2 periode pimpin Jateng ini. Didukung tapi tidak dicalonkan, dicalonkan tapi tidak didukung, dicalonkan, didukung dan jadi. Ini kata Kompas loh, ini kok rontok sebelum bertanding padahal hasil surveinya selalu nomor 1. Ya, survei kan bisa dibayar kan, seperti itu logikanya video. Padahal Ganjar sudah diusung oleh para buzzer ini, relawan tapi hanya 1 orang, ketua sekretaris juru bicara, anggotanya Noel sendiri. Ya buktikan aja, karena pendukung-pendukungnya banyak sekali begitu kan. Lah itulah menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Ini hanya akal-akalan licik dari partai banteng bikin gaduh untuk menaikkan elektabilitas GP ini. Ganjar, isu-isu penting keleler ini. Malah bagus toh Noel mundur daripada jadi beban ini. Kalau yang paham mesti santai. Ya begitu kan, santai aja begitu. Karena pada hakikatnya ya apa prestasi Pak Ganjar itu sudah diungkapkan sendiri oleh partai oleh anggota partai PDIP begitu kan. Apa prestasi Pak Ganjar? Ternyata tidak punya prestasi apa-apa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik sebenarnya. Saat relawan Ganjar Pranowo saling tuding di rontok dan rontok sebelum Pilpres 2024. Wow, sangat menarik ya. Menjelang Pilpres 2024, sejumlah relawan Ganjar Pranowo justru saling tuding dan menyalahkan satu sama lain. Hal itu imbas rencana bakal dibubarkannya Ganjar Pranowo Mania, GP Mania, oleh Emmanuel Ebenezer yang dulu juga ketum Jokowi Mania.
Guntur Romli relawan Ganjaris ya, Spartan ya, Ganjaris Spartan, Ganjarian Spartan ya, sudah ganti nama begitu. Dulu Ganjaris, sekarang relawan Ganjarian Spartan. Walaupun ganti nama, siapa yang mau dukung kan seperti itu. Misalnya malah gembira dan bersyukur saat Immanuel Ebenezer batal mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Alasannya, Noel Sapan Immanuel Ebenezer itu disebutkan kerap adu domba Ganjar Pranowo dengan PDP Perjuangan. Padahal partai berlogo banteng moncong putih itu malah belum beri tiket Ganjar kepada Ganjar di Pilpres 2024. Akibatnya, kata Guntur Romli, Ganjar Pranowo sulit posisi di tengah elit PDIP. Immanuel Ebenezer sering membuat pernyataan yang mengadu domba Ganjar Pranowo dengan lingkaran PDIP. Sikap ini yang mempersulit posisi Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo sebenarnya tidak ada masalah dengan lingkaran PDIP, kata gubernur dikutip dari pemberitaan kompas.com. Tapi nyatanya kan sudah ada pemberitaan dulu kena teguran oleh Hasto begitu kan. Itu kan merupakan teguran, pelanggaran begitu kan, seolah-olah melangkahi Ibu Megawati kan, seperti itu logika kita begitu. Dan bahkan ini Ketua Umum Ganjaris Mas Jo Prahim menilai pembubaran GP Mania adalah salah satu cara berharga Immanuel Ebenezer menuju Pilpres 2024. Ini satu-satunya yang dikerjakan oleh Noel yang menurut saya sangat berharga, yaitu membubarkan atau menarik dukungan Ganjar, ujar Ketum Relawan Ganjaris Mas Jo Prahim di program Kompas Petang Kompas TV. Ia juga lantas menuding dukungan Noel bikin orang ragu dukung Ganjar Pranowo. Saya kira klaim GP Mania dibubarkan, relawan Ganjar Pranowo tambah banyak. Bahkan jangan-jangan orang yang ingin dukung Ganjar meski survei sudah tinggi mungkin ragu karena ada Noel. Sementara itu, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai sikap relawan Ganjar yang saling berseberangan ini imbas gaya politik Immanuel Ebenezer. Burhan mencontohkan menilai bahwa sikap mantan Sekjen FPI Munar Mandan perkara tidak pidana terorisme ya sampai kritik elit PDIP soal tiket Ganjar Pranowo jadi capres dinilai membuat relawan Ganjar Pranowo terbelah. Ditambah lagi kritik keras Noel ke Menteri BUMN Erick Thohir yang mencopot jabatannya komisaris Noel di salah satu anak perusahaan BUMN. Jadi ini menampakkan daftar panjang kontroversi Noel di kalangan pendukung Ganjar, ujar Muhtadi di program Kompas. Bahkan Muhtadi juga menambahkan kredibilitas Noel akan menurun, padahal sebelumnya Noel merupakan pimpinan dari relawan Jokowi Mania. Keputusan membubarkan DGP Mania beberapa bulan setelah deklarasi dan mengindikasikan pindah haluan itu justru malah mengurangi aspirasi atau elektabilitas, kredibilitas publik yang selama ini disandang oleh Noel. Menurut saya pribadi tidak begitu. Saya rasa lebih baik ya mundur karena tidak punya narasi-narasi seperti itu kan, seperti itu logikanya begitu kan. Bahkan ini Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer lantas menjelaskan alasan pembubaran relawan Ganjar Pranowo. Saya cuma membubarkan GP Mania ya kalau relawan dukung Ganjar itu hak demokrasi relawan yang tidak bisa dibubarkan. Ia juga diklaim mengkomunikasi dengan Ganjar Pranowo soal pembubaran relawan ini. Tidak ada tekanan semua pihak, ucapnya. Saya juga sudah WhatsApp Mas Ganjar, kalau nanti saya mencari pilihan politik lain yang hak demokrasi, saya harus dihargai, ujar Noel. Dan menurut saya pribadi langkah ini langkah yang baik, bubar begitu kan. Ngapain kita mempertahankan Pak Ganjar selama ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya gagasan-gagasan selama ini yang dilakukan oleh Ganjar tidak ada apa-apanya sama sekali begitu. Walaupun bermunculan dengan Ganjaris ya, Ganjarian dengan GP Mania ya, itulah akibatnya kalau orang-orang yang punya ambisius ya selalu menjunjung tinggi junjungannya begitu, tapi tahu-taunya seperti ini. Ganjaris GP Mania sangat luar biasa begitu. Versus itulah yang kemudian menjadi penonton bangsa kita menjadi tertawa melihat sosok ini. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi kesimpulannya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer ini langkah yang baik sebenarnya ya, walaupun ya para cebong dan buzzer seperti Ganjaris ya sudah kepanasan dan kebakaran jenggot ya, mau tidak mau kita ya seperti itu begitu kan. Menurut saya pribadi Ganjaris akan bubar juga begitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.